Ya Allah, Yoveda sudah pernah melihatku ketika datang ke sini. Aku berharap tidak ada orang lain yang memperhatikanku. Salam, Nyonya. Semua baik? Iya, Nyonya. Dia mau makan sesuatu? Tidak, Nyonya. Bahkan dia tidak minum air. Kau harus tetap makan dan minum. Jika kau tidak melakukannya, kami akan memaksamu. Sampai aku menyelesaikan pekerjaanku. Sampai aku mencapai tujuanku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku bisa pergi sejauh apapun agar tujuanku berhasil. Aku akan mendapatkan dekret itu apapun taruhannya. Aku pasti akan mendapatkannya. Buka mulutmu. Jika kau tidak ingin, kau tetap harus melakukannya. Karena kau tidak punya pilihan. Kau harus membuka mulutmu bahkan jika kau tidak ingin. Kau harus mengikuti apa yang kuinginkan. Mengerti? Awasi dia dengan baik. Baiklah, Nyonya. Aku ingin tahu, pernahkah kau melihat seorang wanita asing yang memiliki patung Dewa Krishna yang datang ke tempat ini? Tidak. Pikir ini adalah hukumanku, bahwa aku hanya bisa mencari Joda dan merindukannya sepanjang hidupku. Dia selalu peduli dan mencoba untuk memahamiku, tapi aku sudah melakukan dosa besar. Aku dihukum untuk itu. Kau di mana, Joda? Aku tahu bahwa aku tidak berhak untuk diampuni atas dosa-dosaku, tapi tolong maafkan aku. Tolong kembalilah padaku, Ratu Joda. Tolong jangan hukum aku. Permisi, pendeta. Aku membutuhkan bantuan. Katakan padaku, apa yang bisa aku bantu? Kami sedang mencari seorang wanita yang membawa patung Dewa Krishna. Aku adalah kerabatnya. Aku punya keyakinan dia datang ke tempat ini. Kau di Mathura. Ribuan wanita selalu ada di sini setiap hari. Kamu tidak mengerti siapa yang kau bicarakan. Maaf, aku harus pergi. Sudah waktunya menghiasi patung Dewa Krishna. Maaf, anak muda. Iya. Di sini memang banyak sekali tempat yang bisa menampung para wanita. Kau bisa mencari ke tempat itu, dan mungkin saja kau bisa menemukan perempuan yang kau maksud. Kalau kau pergi ke kanan dari gerbang utama, kau akan menemukan tempat itu. Terima kasih banyak. Baiklah. Aku berjanji pada ibu, tidak peduli apapun halangannya, tapi aku akan selalu menjaga martabat dari seorang Ratu Muga. Aku akan memenuhi harapan ibu. Joda sayang, di mana kau? Sejak kau pergi,
Aku tidak bisa tenang bahkan untuk sesaat. Aku tahu Jalal sudah melukaimu. Tapi kenapa kau juga menghukumku? Aku menganggapmu sebagai putriku. Tapi kau tidak memikirkanku. Kenapa? Salam Yang Mulia, Adgat kan ada di sini. Dia minta izin Yang Mulia untuk bertemu. Cepat suruh dia masuk. Salam Yang Mulia. Salam Adgakan. Katakan, apa yang membuatmu ke sini? Maaf kalau aku telah menyulitkanmu di sini. Tapi aku harus mengganggumu karena masalah yang cukup serius. Apa yang terjadi? Yang Mulia, laporan KAS memiliki beberapa masalah. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Ada apa Adgakan? Katakan, jangan ragu. Maaf Ratu, ada masalah kesalahan dalam pajak keagamaan dan juga pajak tanah. Beberapa hadiah bahkan tidak disebutkan. Dalam sebuah kasus, dokumentasinya pun juga hilang. Aku akan beritahu hal ini kepada Raja ketika dia sudah kembali kemari. Maaf Ratu, situasinya berubah. Dan aku harus meminta saranmu Ratu. Adgakan, jika Jalal sudah memberimu tanggung jawab, kau bisa mengambil langkah tanpa ragu-ragu. Kau bisa minta bantuan Maham Angga. Dia akan memberimu saran yang tepat. Ada apa Adgakan? Apa ada masalah kalau minta bantuan Maham Angga? Iya, terjadi masalah Yang Mulia. Sekarang aku tahu siapa yang telah menciptakan masalah ini. Aku tidak berpikir bantuan Maham Angga bisa diminta. Kenapa? Memangnya siapa tersangka yang tidak bisa kau sebutkan ke Maham Angga? Adamkan. Apa? Jadi, aku butuh saranmu Ratu. Adgakan, apakah kau tahu kenapa Jalal memberimu tanggung jawab ini padamu? Karena Jalal menghargai kejujuran dan kesetiaanmu. Jadi menurutku, cukup laksanakan tugasmu Adgakan. Kalau itu aku sebagai Adamkan, kau masih harus melaksanakan tanggung jawabmu. Tugasmu tidak harus berubah siapapun pelakunya. Tetap saja kau harus menghukum mereka. Jalal percaya padamu sepenuhnya. Jadi kau harus lakukan apa yang kau anggap benar. Aku benar-benar yakin bahwa Jalal akan mendukung semua keputusanmu Adgakan. Terima kasih Ratu. Aku berterima kasih padamu atas semua saranmu ini. Salam. Katakan padaku apa yang bisa kubantu untukmu anak muda. Terima kasih. Salam. Katakan apa yang bisa kubantu untukmu. Saat ini, kami mencari wanita musafir. Mungkin saja dia tinggal di tempat ini. Banyak orang yang tinggal di sini. Siapa yang kau bicarakan anak muda? 10-12 hari lalu, seorang wanita mungkin datang ke sini dengan membawa patung Dewa Krishna. Iya, seorang wanita muda datang ke sini. Dia membawa patung Dewa Krishna. Di mana dia? Bisakah aku bertemu? Aku adalah kerabatnya. Aku khawatir padanya. Aku datang untuk membawanya. Baiklah, ikutlah denganku. Aku pikir pencarianku sebentar lagi berakhir. Di mana pondoknya? Itu pondoknya. Dia pasti ada di sana. Tulsi akan membawamu kepadanya ya. Ayo Tulsi, ajak dia ke sana, ke pondokan itu. Terima kasih.
Ratu Joda. Kau? Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku sudah mencari seseorang. Mungkin dia berada di sini. Patung itu... Ini adalah milikku. Tidak akan kuberikan pada siapapun, bahkan dirimu. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambilnya. Aku hanya mencari seseorang. Benarkah? Apa kau sedang mencarinya? Kalau begitu, kau tidak perlu patungnya karena dia ada di mana-mana. Dia berada di dalam hatimu dan juga di luar hatimu, dimanapun berada. Terima kasih. Apa kau menemukan apa yang telah kau cari? Tidak. Ternyata cobaanku kali ini lebih berat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak membantuku. Ada apa, Shenas? Kenapa kau begitu ketakutan? Laksmi, ketika kau pergi mengambil air, ada seorang pria datang ke sini dan ingin mengambil patung ini. Benarkah? Tidak apa-apa. Tolong letakkan patung ini di tempatnya kembali. Laksmi, apa kita akan pergi untuk menonton Holika Dahan malam ini? Iya, kita akan menonton. Yang Mulia, jangan kehilangan harapan. Kita akan segera menemukan Ratu Joda. Dia akan segera bersama Anda, Yang Mulia. Terima kasih telah menghiburku, Farhad Khan. Aku butuh penghiburan saat ini. Bagaimanapun aku ingin kalian berpencar dan mencari Ratu Joda, biar aku pergi ke arah yang lain ke sebelah sana. Tapi Yang Mulia, Jangan khawatirkan tentang aku. Jika kita ke arah yang berbeda, waktu tidak akan terbuang dan kita akan mampu mencari lebih banyak tempat. baiklah Yang Mulia. Kau berada di mana, Joda? Adgah Khan, apa kau memanggilku? Katakan. Iya, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu penting. Memangnya apa yang telah terjadi sehingga kau harus menggangguku? Kaulah orang yang kesulitan itu. Karena laporanmu tidak benar di sini. Begitu? Apa yang aku lakukan? Bagaimana aku berhubungan dengan itu? Berhubungan masalah apa ini? Aku memanggilmu kemari karena kau bermasalah. Apa yang kau katakan? Aku bukan bawahanmu. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Itu sebabnya aku memanggilmu kemari. Kalau tidak, aku bisa mengirim para pasukan karena ada banyak masalah tentang laporan kasmu. Semua jenis pajak, laporan tanah, semuanya berbeda. Dan hitungannya tidak ada yang benar sama sekali. Itu adalah tugas bendahara. Ini salahnya. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak membuat kesalahan apapun. Aku sudah memeriksanya beberapa kali. Kau belum menyerahkan sejumlah harta dan pajak yang telah kau kumpulkan selama ini. Pasti ada perbedaan di antara keduanya. Apa kau ingin mengatakan aku melakukan penggelapan? Apa kau tahu siapa aku? Aku anak Perdana Menteri. Aku ini pengawal Yang Mulia Raja. Jangan beritahu aku posisimu.
Cukup jawab pertanyaanku, itu yang kuinginkan. Dan apakah hakmu untuk mempertanyakan aku? Yang mulia raja telah menugaskanku dan tanggung jawabku ini tentang bendahara yang tidak benar ini. Baiklah, aku akan berbicara kepada yang mulia. Adam, tunggu. Apa yang terjadi? Ada apa Aga Khan? Katakan padanya, tolong ajarkan sopan santun agar dia bisa menghormati yang lebih tua. Aku ingin bicara dengannya supaya aku bisa memahami masalah ini. Tapi dia belum siap untuk membicarakan maksudku. Bahkan dia tidak menjawab semua pertanyaanku. Aga Khan, bisakah kita bicara secara pribadi saja? Hah? Bubar semua. Apa yang terjadi? Katakan padanya untuk membantuku dalam penyelidikan ini. Kalau tidak apa? Adam, ibu sedang bicara dengannya. Biarkan aku bicara sebentar. Maukah kau memberitahuku apa yang terjadi? Ada perbedaan dalam jumlah yang disampaikan dalam laporan itu. Itu terjadi hanya dari daerah-daerah yang berada di bawah Adam Khan. Dia menuduhku telah berbohong, Ibu. Ini untuk yang terakhir kalinya. Cukup! Tunggu. Aga Khan, aku minta maaf kepadamu atas nama putraku, Adam Khan. Aku benar-benar minta maaf. Aku berjanji padamu, aku akan coba untuk bicara dengan putraku. Tolong, percayalah padaku. Itu lebih baik. Katakan padanya untuk meyakinkan dia sehingga dia menjawab pertanyaanku dengan benar dan tidak bertele-tele. Kalau tidak, yang mulia raja akan menyampaikan pertanyaan yang sama padanya. Dan itu tidak akan baik untuk Adam Khan. Kalau itu terjadi, kalian berdua pasti akan merasa malu. Aga Khan, Akan kubunuh kau. cukup! Ibu, apa yang Ibu lakukan? Lihatlah, tangan Ibu berdarah. Aku tidak keberatan menumpahkan sedikit darah untuk menyelamatkanmu. Aku pasti akan membunuh orang itu, Ibu. Memangnya dia pikir siapa dirinya dan apa statusnya? Dia adalah pengawal yang mulia raja. Adam Khan, dia adalah pengawal yang mulia raja. Setelah almarhum Bahram Khan, yang mulia raja menganggap Samsudin Aga Khan sebagai pengawalnya. Apa kau tidak tahu itu? Bagaimana kau bisa melakukan hal itu? Tidak, Adam. Kau tidak bisa melukainya. Jalal tidak akan mengampunimu. Kau telah berjanji padaku, Adam. Kau harus bersabar. Inikah yang kau sebut sabar? Inikah cara kau menjaga janjimu? Ini bisa berbahaya bagimu, Adam. Aku tidak punya seorang pun selain dirimu. Aku mohon padamu, Adam. Tolong, aku mohon. Adam, tolong lakukan seperti yang aku katakan. Baiklah, Ibu. Duduklah di sini. Ayo, duduklah, Ibu. Ayo, duduklah. Tolong kendalikan emosimu, Baiklah, Ibu. Adam. Panggil tabib. Dia telah melakukan dosa. Dia adalah pendosa. Dia wanita tidak bermoral. Dan dia telah melanggar norma-norma masyarakat. Meskipun seorang janda, dia telah melakukan kejahatan dengan jatuh cinta kepada orang lain untuk menegakkan kebenaran. Maka dia harus menyerahkan hidupnya. Tapi dia sibuk merayu pria lain. Bahkan dia melupakan tugasnya sebagai seorang istri. Dia hidup di zaman kegelapan, tapi kita tidak akan membiarkan dia melanggar norma agama kita. Kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan pada hari ini, hari saat Holika Dahan, kita juga akan membuat dirinya terbakar. Kepala suku benar. Jika pendosa ini tetap hidup, dia akan menjadi contoh buruk bagi perempuan dalam masyarakat kita. Kita harus membunuhnya untuk melindungi masyarakat kita. Ya, benar. Kita harus membunuhnya. Dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Ya, dia harus dihukum. Dia harus dihukum. Dia adalah pendosa besar. Dia harus dihukum. Ayo, kita hukum dia. Hukum dia. Hukum. Ada apa, Laksmi? Kenapa mereka menghukumnya? Aku tidak tahu. Tapi salah untuk menyiksa seorang wanita begitu. Syahnaz, Lepaskan dia!
Lepaskan dia! Lepaskan dia! Kalian benar-benar jahat. Memangnya apa yang sudah dilakukan wanita ini? Apa kejahatannya? Kalian orang-orang yang berdosa. Dia memanggil kita orang-orang berdosa. Benar sekali. Kalian adalah orang-orang berdosa. Maka kalian harus dihukum. Seharusnya kalian ini dibakar. Kita akan menghukum wanita itu nanti. Pertama, kita akan menghukum seseorang yang telah mendukung dia. Ya! Ayo, kita hukum dia! Hukum dia! Ayo, lempari dia! Ayo, lempar terus! Lempari dia! Lempari dia! Berhenti semuanya, berhenti! Apa kalian pikir itu benar? Berhenti! Berhenti! Kalian sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa memukuli wanita? Yang Mulia Raja, dia di sini. Berhenti! Jika ada yang berani melempari lagi batu padanya, akibatnya mengerikan. Siapa kau berani memberi kami perintah? Itu tidak penting dan yang kalian lakukan tidak benar. Baiklah, siapa yang memberimu hak untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah? Aku adalah kepala desa di sini, bukan kau. Jadi jangan ikut campur. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Siapa kau? Apakah kau seorang kepala agama? Apa kesalahannya? Kenapa kalian melempari batu? Dia seorang janda. Tapi meski janda, dia telah berani untuk menjalin hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Dia adalah seorang wanita yang tidak bermoral. Dia telah membawa aib dan keburukan di tempat ini. Dan mereka perempuan bodoh berusaha untuk melindungi orang berdosa ini. Kalian tidak malu pada diri sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukan wanita seperti ini? Siapa yang bilang dosa untuk mencintai seseorang? Tuhanlah yang telah membuat kita mampu untuk mencintai. Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan kemampuan ini. Jika dia mampu membuat awal baru dalam hidupnya, kenapa kau harus mempermasalahkannya? Kami berhak melakukan ini. Dia akan menjadi contoh buruk bagi perempuan lain di desa. Masyarakat kami tidak mengizinkan seorang janda untuk jatuh cinta. Aku minta kalian minggirlah. Dia telah melakukan kejahatan besar. Siapa bilang cinta adalah kejahatan? Apa kesalahannya? Ketika suaminya telah tiada, apa di antara kalian yang mau membantunya? Dan jika seorang pria yang baik siap untuk membantu dirinya, untuk memulai hidupnya dari awal lagi, kalian semua adalah hambatan. Apa kalian menyadari bagaimana nanti dia harus merasakan ketika melihat suaminya meninggal? Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia telah memberinya kesempatan kedua dalam hidupnya. Yang kalian lakukan adalah dosa. Harusnya dia mencintai suaminya saja. Jika dia berani untuk mencintai pria lain, maka dia tidak bermoral. Siapa yang bilang seseorang tidak bisa jatuh cinta lagi? Kenapa kalian percaya Tuhan tidak memberikan seorang kesempatan kedua untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya? Orang-orang yang tidak menghargai cinta adalah orang-orang yang sangat malang nasibnya. Mereka bertobat setelah cinta mereka pergi menjauh dari mereka. Dia memiliki hak penuh untuk menjalani hidupnya dan tetap bahagia. Laksmi, dari penglihatanku, dia kehilangan cintanya, benarkah? Itu sebabnya dia memiliki kesedihan di dalam hatinya. Laksmi, coba lihat. Dia berani sekali mengambil sisi cinta. Coba kalian lihat, orang ini ingin menyelamatkan janda itu. Jika orang ini berhasil menyelamatkan hidup dari janda ini, maka semua janda lainnya akan mengikuti kelakuannya. Dan ini sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat kita. Dan pada hari ini, pada kesempatan Holika Dahan, kita akan memastikan bahwa tidak ada orang berdosa yang hidup lagi.
Mereka harus mati. Keduanya harus mati. Siapa lagi yang berani? Dia seperti seorang pejuang. Selamatkan diri kalian. Ayo, cepat-cepat lari. Ayo, cepat lari. Aku merasa sedih. Mengatakan kalian tidak berbeda dengan hewan. Kalian seharusnya malu memanggil diri kalian manusia. Bahkan hewan saja bisa menyayangi anaknya. Kalian yang katanya manusia, haruskah memperlakukan sesama manusia dengan cara seperti ini? Ini tidak berperi kemanusiaan. Aku tidak bisa biarkan hal ini. Di manakah hati nurani kalian? Cinta adalah hal penting dalam hidup. Jika seseorang tidak memiliki cinta dalam hidupnya, maka hidupnya tidak akan berarti. Jika seseorang memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, itu adalah orang yang ingin dia bahagia. Pria itu ingin dia bahagia. Mereka tentunya akan bersama untuk selama-lamanya. Setiap agama menganggap cinta berada di atas segalanya. Ini adalah kota Mathura, kota di mana Dewa Krishna menghabiskan masa kecilnya. Ini adalah lambang cinta. Kenapa kalian tidak mengikuti teladannya? Kenapa kalian menentang seorang wanita yang merangkul cinta? Pergilah. Kau bebas sekarang. Jalani hidupmu dengan cara yang kau mau. Bahagiakan dan cintai sekali lagi. Semoga saja kau tidak terpisah dari kekasihmu. Obat. Tapi bagaimana aku membantunya? Kenapa kau tempatkan aku dalam situasi begini? Laksmi, kenapa kau begitu? Ayo kita kembali saja. Tidak, nanti aku susul ya.
Kau duluan saja. Baiklah. Kau? Apa yang terjadi padamu? Itu Todharma. Kemarilah. Bantu aku membawanya pulang. Luka-lukanya harus diobati. Terima kasih Tuhan. Sekarang Yang Mulia akan aman. Apa kau tidak malu menjalin hubungan dengan pria lain selain suamimu dan sekarang justru kau menolak untuk mengakui kebenaran? Joda, katakan padaku, apa kau mengenal laki-laki itu? Iya. Demi Tuhan, aku membebaskanmu dari hubungan kita ini. Sebelum matahari terbit, tinggalkan istana ini. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu. Tuhan, aku tidak mengerti. Kenapa kau uji aku begini? Yang Mulia Raja sudah memutuskan untuk membuangku, dan dia tidak percaya padaku. Lalu kenapa dia malah datang kemari? Kenapa? Dia sudah mengatakan padaku apa yang ingin dia katakan dan melemparkan tuduhan tidak berdasar. Tapi kenapa dia kesini sekarang? Rasanya sudah cukup sulit bagiku untuk pergi darinya, dan aku tidak mau tergoda untuk kembali lagi kepadanya, Tuhan. Aku tidak mau. Aku mohon jangan lakukan ini padaku, Tuhan. Aku tahu dia tidak bahagia karena aku sekarang. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Aku tidak punya pilihan lain. Jangan lakukan ini padaku, Tuhan. Tolong jangan lakukan ini. Laksmi, kau mengoleskan obat untuk lukaku, tapi lukamu tidak diobati. Ya ampun, kau menangis ya? Kau menangis karena sakit ya? Ini, aku akan mengoleskan obat untukmu. Kau akan segera sembuh. Ini akan terasa sakit sedikit. Sakit kan? Kau mampu menyembuhkan luka pada tubuhku. Tapi bagaimana luka hatiku? Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan luka dalam hatiku. Ya ampun, banyak obat yang masih tersisa. Seandainya kita memberikan obat ini untuk orang yang tadi itu. Aku membicarakan laki-laki yang menyelamatkan kita. Kasihan, dia terluka sangat parah kan? Laksmi, besok kita bisa mencarinya. Setelah kita menemukannya, kita akan memberikan obat ini padanya supaya dia juga cepat sembuh. Tapi aku tidak tahu apakah obat ini akan membantu menyembuhkan hatinya yang hancur. Aku berharap aku bisa merawat luka-lukanya itu. Aku berharap bisa membantu menyembuhkannya. Tuhan, pastikan bahwa dia segera sembuh.
bagaimana perasaanmu sekarang? Jangan bangun dulu, kau harus istirahat. Sekali lagi kau telah menolongku. Tampaknya kita akan menjadi teman untuk waktu yang lama. Teman-teman lama biasanya, mereka akan pergi jauh yang mulia. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Aku juga telah mengenalimu waktu terakhir kali. Pertarungan belum berakhir. Ketika aku melihatmu menangkis serangan dari para perampok itu, aku menyadari bahwa kau bukanlah seorang prajurit biasa. Begitulah aku mengetahuinya. Kalau kau mengenaliku, kenapa tidak kau katakan seperti saat ini? Karena waktu itu kau sedang melakukan penyamaran. Oleh karena itu, aku menyadari bahwa kau tidak ingin identitasmu terungkap. Dan aku sama sekali tidak ingin membuat masalah bagimu dengan melakukan hal seperti itu. Karena aku mengenali siapa dirimu, maka aku mempersembahkanmu dengan koin yang almarhum ayahmu telah berikan padaku. Aku ingin memberikannya pada seseorang yang layak menerimanya. Memang, aku tidak tahu kenapa aku tidak menyadarinya terakhir kali. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantu ayahku dan sekarang juga telah membantuku. Tapi, bagaimana bisa berada di sini? Aku telah mengatakannya padamu bahwa aku membagikan penghasilanku secara merata. Aku menggunakan satu daerah untuk mengurus tanggung jawab masyarakat. Beberapa digunakan untuk melunasi pajak yang dipungut atas non-muslim yang tidak mampu untuk membayarnya. Aku menemukan padepokan bagi wisatawan dan para tunawisma di Mathura. Apa ratumu tidak ikut bersamamu saat ini? Aku mendengar ada seorang laki-laki menyelamatkan hidup seorang janda. Dia juga menyelamatkan nyawa Laksmi dan Sehnas. Orang-orang mulai melempari mereka dengan batu. Dan laki-laki pemberani itu melindungi para wanita itu dari batu. Dan dalam proses itu dia terluka. Ya, semoga Tuhan memberkati Todharma. Dia sudah membawa laki-laki pemberani itu ke sini tepat waktu. Dan mereka sudah membawakan penyembuh. Apa dia di padepokan ini? Iya, dia ada di sini. Yang mulia terluka sangat parah. Ya Tuhan, tolong lindungilah dirinya. Aku mohon maaf yang mulia. Tidak seharusnya aku bertanya tentang pertanyaan seperti itu padamu. Aku tidak tersinggung dengan pertanyaanmu itu. Tapi sekarang keadaannya yang sedemikian rupa. Sehingga aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semua yang bisa aku katakan adalah bahwa cinta memang hal yang sangat aneh. Itu bisa terjadi pada seorang raja atau bahkan pengemis. Karena cinta membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayangkan sebelumnya yang mampu dilakukan. Sepertinya kau sangat sedih oleh sesuatu. Kau memang benar. Hal yang aneh adalah bahwa aku sendiri yang bertanggung jawab atas kesedihan. Karena kesalahanku itulah Ratu Joda terpaksa meninggalkan Agar. Aku pergi dari satu kota ke kota lain untuk mencari dirinya. Aku mencarinya kemana-mana. Tapi dia tidak pernah kembali ke kampung halamannya di Amer. Ratu Joda adalah pemuja dari Dewa Krishna. Jadi kupikir dia pasti datang ke Mathura. Itu sebabnya aku ke sini, tapi ternyata dia tidak ada di sini. Ini adalah kota Dewa Krishna yang mulia. Dia memenuhi keinginan setiap orang yang datang ke kotanya. Aku yakin bahwa Ratu Joda akan kau temukan. Besok festival Holi. Aku berharap bahwa festival ini akan membawamu bersemangat dan penuh harapan. Sekarang istirahatlah. Aku telah memanggil seorang tabib. Luka-lukamu akan segera sembuh. Todharma, aku punya permintaan padamu. Tolong beritahu prajuritku bahwa aku berada di sini. Mereka pasti mencariku. Tentu yang mulia. Sekarang istirahatlah. Terima kasih.
ternyata lukanya cukup dalam. Apa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Tidak, lukanya bisa diobati. Yang penting dia harus banyak istirahat. Terima kasih banyak, Tuan. Apa? Kau perlu sesuatu? Aku membawakan obat untuk laki-laki itu. Ini sangat efektif. Jika kau oleskan pada luka-lukanya, maka luka-lukanya akan sembuh dengan cepat. Tuan, obat ini untuk pasien. Siapa yang memberikan itu padamu? Seorang wanita yang telah memberikannya. Berikan padaku. Ini. Ini salep yang tepat untuk luka seperti ini. Semua tanaman obat yang digunakan dalam salep ini sangat sesuai. Salep ini terbukti sangat efektif. Aku yakin wanita yang membuat salep ini tahu banyak tentang ilmu penyembuhan. Joda, kau dulu selalu mengoleskan obat di lukaku. Tapi bagaimana cara mengobati luka yang telah kutimbulkan di hatimu?